Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A yang soli dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan mulai belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak menyiapkan buku tema 2, 3B dan alat tulisnya. Oke, sudah ya anak-anak ya. Silakan dibuka halaman pertama, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terdapat banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut bermanfaat bagi kehidupan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan baik. Halaman 2, pembelajaran 1. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Yang kita pelajari dalam pembelajaran 1 ini adalah membaca dongeng yang berjudul Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu, kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan dongeng yang dibaca, dan menuliskan watak tokoh dalam dongeng. Nah, pada pelajaran sekarang ini, anak-anak akan mempelajari tentang dongeng. Anak-anak tahu apa itu artinya dongeng? Nah, dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Nah, anak-anak, jadi dongeng itu tidak benar-benar terjadi, hanya sebuah cerita hayalan atau buatan yang biasanya diturun-temurunkan dari kakek dan nenek kita sampai ke kita ya. Dongeng ini fungsinya untuk menyampaikan ajaran moral atau untuk mendidik dan juga untuk menghibur. Baik anak-anak, sekarang kita akan membaca dongeng yang ada di halaman 2 ini. Silakan anak-anak ikut membaca juga ya di bukunya masing-masing. Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Di sebuah taman terdapat mawar yang sedang berbunga. Mawar itu sangat harum dan berwarna unik. Semua orang menyukainya. Sementara itu, di sisi lain taman ada sekelompok pohon bambu yang sedih.
Mereka tidak berbunga harum dan tidak dipuji orang. Hai bunga mawar, tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga indah dan selalu dipuji cantik, ujar sang bambu dengan nada sedih. Mawar tersenyum dan berterima kasih. Tapi aku juga iri denganmu, jawab Mawar. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, tidak goyah sedikit pun, ujar sang Mawar. Kamu tahu, manusia juga sering menggunakanmu sebagai alat untuk mengalirkan air, lanjut sang Mawar. Bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan di bawahnya. Anak-anak boleh menulis jawabannya, boleh juga menyimak saja penjelasan dari Bu Ranum, ya. Nomor 1. Siapa tokoh dongeng di atas? Tokoh itu adalah pemain dalam dongeng ini siapa? Ya, bunga mawar dan pohon bambu. Nomor 2, bagaimana ciri-ciri bunga mawar? Nah, di sini disebutkan bunga mawar ini sangat harum, berwarna unik, ya. Kemudian bunganya indah. Nah, ini pohon mawar. Kemudian yang ketiga, mengapa pohon bambu ini mengapa pohon bambu iri kepada bunga mawar? Nah, pohon bambu iri karena semua orang menyukai bunga mawar. Semua orang memuji bunga mawar. Sementara pohon bambu tidak pernah dipuji, maka dia merasa iri kepada bunga mawar. Nomor 4, bagaimana ciri-ciri pohon bambu? Nah, pohon bambu ini batangnya sangat kuat. Ya, kalau kalian pernah lihat pohon bambu, batangnya tinggi, sangat kuat. Kemudian akarnya juga kuat, ya. Nomor 5, apa manfaat bambu bagi manusia? Nah, manfaat pohon bambu itu banyak bagi manusia ya anak-anak. Nah, ini ya manfaat pohon bambu. Akarnya bisa mencegah erosi atau bisa mencegah tanah longsor ataupun banjir. Kemudian batangnya bisa kita pakai untuk membangun rumah, membangun atap, membangun dinding. Bisa juga untuk perabot atau alat-alat rumah tangga yang lain. Bisa dibuat menggunakan bambu. Kemudian bisa juga bambu dipakai untuk membuat alat musik dan bahan kerajinan. Kemudian bagian daunnya bisa kita gunakan untuk membungkus makanan. Dan bisa juga untuk obat penurun panas. Nah, ini ya contoh beberapa manfaat pohon bambu. Nah, anak-anak, dari dongeng yang kita baca tadi, apa pesan moral yang disampaikan dalam dongeng? Nah, pesan moral dari kisah mawar dan pohon bambu adalah kita tidak perlu iri dengan kelebihan orang lain. Kita harus bersyukur dengan keadaan diri kita sendiri. Ya, tidak perlu kita merasa iri dengan kelebihan orang lain. Tapi justru kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tidak perlu kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain.
Oke, sekarang silakan dibuka halaman 3 ya. Tulislah kelebihan masing-masing tokoh sesuai isi dongeng. Kelebihan pohon bambu. Pohon bambu ini tadi batangnya sangat kuat dan digunakan untuk sebagai alat untuk mengalirkan air. Jadi punya manfaat yang banyak ya, kelebihannya pohon bambu. Kemudian kelebihan bunga mawar. Nah, bunga mawar ini indah, harum, dan berwarna unik. Kemudian bawahnya, tuliskan watak tokoh pada cerita dongeng tersebut. Nama tokoh yang pertama bunga mawar, wataknya adalah dia bisa menghibur temannya, yaitu pohon bambu. Dan mawar ini juga berterima kasih ya, suka berterima kasih karena dia telah dipuji oleh pohon bambu. Nah, dia bisa menghibur pohon bambu supaya tidak iri lagi, tidak merasa rendah diri. Kemudian yang kedua, tokohnya adalah pohon bambu. Watak pohon bambu adalah rendah diri. Dia merasa iri kepada bunga mawar karena tidak ada yang memuji pohon bambu. Padahal pohon bambu ini mempunyai banyak sekali manfaat yang bisa digunakan oleh manusia. Oke, sekarang yang ini, kamu telah membaca dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu. Bunga mawar dan pohon bambu adalah tumbuhan yang sering ditemukan di sekitar kita. Sekarang tulislah manfaat bunga mawar dan pohon bambu bagi kehidupan manusia. Manfaat pohon bambu tadi sudah ya. Sekarang manfaat bunga mawar. Bunga mawar bisa kita gunakan sebagai hiasan atau tanaman hias. Kalau sebagai hiasan misalnya kita petik bunganya, kita potong bagian dahannya, kemudian dimasukkan ke dalam vas bunga yang berisi air, bisa kita letakkan di atas meja supaya bisa sebagai hiasan ya. Kemudian yang kedua, bunga mawar juga bisa dipakai sebagai bahan pembuatan kosmetik. Ini bisa untuk kecantikan kulit misalnya ya. Kemudian yang ketiga untuk kesehatan atau sebagai antiseptik. Bunga mawar ini bisa menyembuhkan luka. Anak-anak, sekarang kita akan belajar muatan matematika. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari membaca contoh sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Menjawab pertanyaan tentang sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Dan menyelesaikan soal latihan pertukaran atau komutatif penjumlahan. Nah, anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan? Sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Contohnya seperti ini. 300 ditambah 250 sama dengan 550. Kemudian kalau kita balik, 250 ditambah 300 juga hasilnya sama, 550. Jadi 300 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 300. Hasilnya sama ya, 550.
Jadi ini mudah anak-anak, tinggal kita tukar saja tempatnya. 300 tadinya di depan, kita tukar jadi di belakang. Kemudian 250 yang tadinya di belakang, kita tukar tempatnya jadi di depan. Kita balik seperti ini. 300 tambah 250 sama dengan 250 tambah 300. Nah, ini yang disebut sebagai sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. Mudah ya anak-anak ya. Sekarang yang ada di halaman 3 bagian bawah ya. Perhatikan isi dari dua kotak buah berikut. Kotak yang pertama berisi 30 buah. Kotak yang kedua berisi 25 buah. Kemudian baliknya, jumlah semua buah tomat adalah 55. Kalau kita jumlahkan ya tadi, 30 tambah 25 sama dengan 55 buah. Jika menukar posisi kotak tersebut, setelah dijumlahkan ternyata hasilnya sama, yaitu 55 buah tomat. 30 tambah 25 sama dengan 55. Dan kalau kita tukar posisinya, 25 tambah 30 juga hasilnya sama, 55. Jadi, 30 tambah 25 sama dengan 25 tambah 30. Hasilnya sama, 55. Oke, paham ya anak-anak ya? Ini gampang sekali, mudah sekali. Sekarang kita kerjakan soal di bawahnya. Bu Ranum beri contoh 3 ya, silahkan ditulis. Nomor 1, 150 tambah 450 sama dengan 600. Kalau dibalik 450 tambah 150 sama dengan 600. Tinggal kita tulis lagi ya. Nomor 2 hasilnya 430. Yang ini setelah dibalik juga hasilnya sama 430. Nomor 3 550 tambah 120 sama dengan 670. Kalau dibalik posisinya tetap sama hasilnya 670. Nomor 4 dan 5 silahkan dikerjakan sendiri. Yang B juga silahkan dikerjakan sendiri. Ini mudah juga. Tinggal dijumlahkan. Kemudian kalian cari jawabannya di sini. Kalau sudah ketemu kemudian dihubungkan antar titik ini. Oke. Sekarang bawahnya lagi ya. Bu Ranum beri contoh dua nomor. Nomor 1, 140 tambah 220 sama dengan 220 tambah 140. Ini juga cuma kita balik saja, kita tukar saja tempatnya atau posisinya. Ya. Nomor 2, 230 tambah 240 sama dengan 240 tambah 230. Tinggal kita balik, kita tukar posisinya. Nomor 3, 4, dan 5 silakan dikerjakan sendiri ya. Ini sangat mudah anak-anak. Bawahnya juga sama, ini soal cerita, caranya juga sama. 23 ditambah 34 sama dengan 34 tambah 23. Itu. Oke. Sekarang kita ke halaman 5. Muatan SBDP. Membaca informasi tentang pola irama lagu, menjawab pertanyaan tentang pola irama lagu, dan menentukan pola irama pada syair lagu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pola irama. Apa yang dimaksud dengan pola irama? Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan merupakan bunyi yang teratur yang digambarkan seperti bunyi detik jarum jam.
Pola irama berjalan menurut birama. Birama yaitu kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat lemahnya bunyi dibatasi garis birama. Birama ditandai dengan tanda birama. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan di bawahnya ya. Nomor 1, panjang pendeknya bunyi disebut pola irama. Silakan ditulis. Nomor 2, jika kita bernyanyi sesuai pola irama, maka lagu akan terdengar indah. Jadi kalau menyanyi tidak boleh semaunya ya, harus sesuai dengan pola irama supaya lagunya terdengar indah. Nomor 3, sikap kita saat bernyanyi adalah sesuai pola irama dalam lagu. Nomor 4, kuat lemahnya bunyi disebut birama. 5, panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Oke, sudah ya. Sekarang yang B, kita akan memberi tanda centang pada jenis judul lagu anak-anak. Nah, silakan yang dicentang ini ya. Kasih Ibu, Pelangi, dan Lihat Kebunku. Ini yang termasuk judul lagu anak-anak. Kalau ini Sabi Lulungan dan Jali-Jali, ini adalah lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat. Bukan termasuk lagu anak-anak ya. Oke anak-anak, kalau sudah berarti materi pembelajaran 1 hari ini sudah selesai. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak jangan lupa ya, tetap semangat belajar di rumah. Kemudian membantu orang tua dan menjaga kesehatan. Oke, terima kasih. Buranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.